Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama tentang kematian, hampir mati, dan harapan masa depan. Pelajaran keempat, harapan perjanjian lama. Kamis 20 Oktober, yang telah tidur di dalam debu tanah. Seperti yang akan kita lihat, perjanjian baru berbicara banyak tentang kebangkitan orang mati. Dan seperti yang telah kita lihat, gagasan tentang kebangkitan orang mati juga muncul dalam perjanjian lama. Orang-orang ini di masa perjanjian lama memiliki harapan kebangkitan akhir seperti kita. Marta yang hidup pada zaman Yesus sudah memiliki harapan ini. Tidak diragukan lagi, bahkan pada saat itu orang-orang Yahudi memiliki pengetahuan tentang kebangkitan di akhir zaman, meskipun tidak semua mempercayainya. Bacalah Daniel 12. Harapan kebangkitan apa yang ditemukan di sini dalam tulisan-tulisan nabi besar ini? Daniel 12 ayat 1 merujuk pada Mikael, pangeran agung yang identitasnya telah banyak diperdebatkan. Karena masing-masing penglihatan besar dalam kitab Daniel memuncak dengan perwujudan Kristus dan kerajaannya, hal yang sama harus terjadi sehubungan dengan bagian khusus ini. Dalam kitab Daniel, kita menemukan kiasan untuk makhluk ilahi yang sama sebagai panglima bala tentara, raja segala raja, Mesias sang pangeran, dan akhirnya sebagai Mikael, pangeran agung. Jadi, kita harus mengidentifikasi Mikael juga sebagai Kristus. Bagian-bagian perjanjian lama yang dibahas sejauh ini semuanya berbicara tentang kebangkitan orang benar. Tetapi Daniel 12 berbicara tentang kebangkitan baik orang yang benar maupun yang tidak benar. Ketika Mikael berdiri, banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Banyak yang melihat ayat ini berbicara tentang kebangkitan khusus dari orang-orang tertentu, baik yang setia maupun yang tidak setia pada kedatangan Kristus kembali. Kuburan-kuburan terbuka, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Semua yang telah mati di dalam iman kepada pekabaran malaikat yang ketiga, yang akan keluar dari kuburan dengan dimuliakan, akan mendengar perjanjian damai Allah dengan mereka yang telah memelihara hukumnya, juga yang telah menikam dia, mereka yang mengejek dan mencemooh derita kematian Kristus dan penentang paling keras kebenarannya dan umatnya, dibangkitkan untuk memandang dia dalam kemuliaannya dan memandang penghormatan yang diberikan kepada mereka yang setia dan menurut. Alfa dan Omega jilid 8 halaman 672. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita membaca di dalam Daniel pasal 12 ayat 1-13, ini merupakan nubuatan masa depan, bahwa keadaan masa depan bukanlah suatu keadaan yang selalu menyenangkan sesuai dengan dambaan setiap manusia. Seperti dikatakan akan ada suatu waktu kesesakan di mana terjadi banyak penderitaan. Kita tahu bersama bahwa sebelum kedatangan Tuhan, ada ujian terakhir yang akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Dan ketika Tuhan datang, maka keselamatan akan diberikan. Daniel menunjuk pada hari kebangkitan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Wahyu perjanjian lama Allah memuncak dengan pernyataan ini. Kematian dibandingkan dengan tidur, dan mereka yang mati akan dibangkitkan. Mereka yang melayani Tuhan akan menerima hidup yang kekal, tetapi yang jahat akan dihukum kepada kematian kekal. Tuhan juga meyakinkan Daniel bahwa dia akan dibangkitkan ke kehidupan baru di akhir zaman. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Jadi di dalam perjanjian lama mengajarkan bahwa kematian mirip dengan istirahat dari pekerjaan dan akan dibangunkan kembali manakala Tuhan datang pada kali yang kedua. Apabila diizinkan untuk mengalami akan istirahat ini, maka kita akan tidur untuk sementara, dan kita akan terbebas dari setiap jerih lelah kita. Dan pada akhirnya akan berakhir dengan manis ketika Tuhan datang kembali, dan Ia akan mengaruniakan kepada kita semua kehidupan yang kekal, dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan atas dasar kasih Tuhan yang Ia telah berikan di dalam kehidupan kita. Sebagai ungkapan syukur rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kita akan menuruti akan perintah-perintahnya, sehingga kita akan digolongkan di dalam umat-umat Tuhan, orang-orang benar,
sehingga kita akan terus menjadi miliknya. Dan ketika Tuhan datang, kita akan diselamatkan, bukan sebaliknya akan mengalami kengerian dan kehinaan yang kekal, seperti yang akan dialami oleh orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan Yesus, yang dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang percaya hanya untuk mendapatkan kehinaan dan kengerian yang kekal. Allah sangat mengasihi kita. Tidakkah kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus beriman kepada Tuhan, bahwa yang telah tidur di dalam debu tanah akan dibangkitkan kembali manakala Tuhan datang, dan akan mewarisi akan kerajaan sorga yang telah Tuhan janjikan kepada kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.